apa yang kamu gelisahkan, apa yang kamu takutkan, belum tentu benar-benar terjadi, tapi kamu sudah menderita duluan, hanya karena pikiranmu sendiri. Kamu sudah merasakan sakitnya, seolah-olah itu pasti terjadi. Pikiranmu bisa jadi penjara paling kejam. Sahabatku, kadang kita tidak pernah benar-benar sadar bahwa kita sedang hidup di dalam sebuah penjara yang kita bangun sendiri secara perlahan, sedikit demi sedikit, tanpa kita sadari sejak awal. Penjara itu tidak memiliki dinding, tidak ada jeruji besi, tidak ada pintu yang terkunci. Tapi justru karena tidak terlihat, itulah ia menjadi jauh lebih berbahaya. Ia tidak membatasi tubuhmu, tapi membatasi pikiranmu, perasaanmu, bahkan cara kamu melihat hidup. Dan yang paling menyakitkan, kamu tidak merasa sedang di penjara. Padahal setiap hari, kamu semakin terjebak di dalamnya. Penjara itu bernama pikiran. Sesuatu yang seharusnya menjadi alat paling hebat yang diberikan Tuhan kepada manusia, justru berubah menjadi sumber penderitaan yang tidak pernah berhenti. Pikiran yang seharusnya membantumu memahami hidup, justru terus menyeretmu ke dalam kekhawatiran, ketakutan, dan luka yang tidak kunjung selesai. Ia bekerja tanpa henti, bahkan ketika kamu tidak memintanya. Ia terus berbicara, terus mengulang, terus memutar cerita-cerita lama yang seharusnya sudah kamu lepaskan sejak lama. Setiap hari, tanpa kamu sadari, kamu mengulang cerita yang sama di dalam kepalamu. Cerita tentang kegagalan yang pernah kamu alami, tentang kesalahan yang membuatmu merasa bersalah, tentang momen memalukan yang sebenarnya sudah tidak dipikirkan orang lain lagi. Tapi di kepalamu, semua itu masih hidup, masih terasa nyata, seolah-olah itu baru saja terjadi kemarin. Dan semakin sering kamu mengingatnya, semakin dalam luka itu terasa, seolah kamu memilih untuk terus membuka kembali luka yang sebenarnya sudah mulai sembuh. Lebih parahnya lagi, kamu tidak hanya mengingat, kamu juga menambahkan cerita. Kamu mulai menebak-nebak apa yang orang lain pikirkan tentangmu, meskipun mereka tidak pernah mengatakan apa-apa. Kamu mulai berasumsi bahwa kamu tidak cukup baik, tidak cukup pintar, tidak cukup layak. Padahal tidak ada bukti nyata yang mendukung semua itu. Tapi karena pikiranmu mengulangnya terus-menerus, kamu mulai percaya bahwa semua itu adalah kenyataan. Dan di titik itulah pikiranmu berubah menjadi algojo paling kejam dalam hidupmu. Ia tidak hanya mengingatkan kesalahanmu, tapi juga memperbesar dampaknya. Ia tidak hanya menunjukkan kekuranganmu, tapi juga menutup matamu dari semua kelebihan yang kamu miliki. Ia membuatmu fokus pada apa yang kurang, sampai kamu lupa bahwa sebenarnya kamu punya banyak hal yang patut disyukuri. Yang lebih menyakitkan, pikiran itu tidak pernah lelah menghakimimu. Tidak peduli seberapa keras kamu sudah berusaha, selalu ada suara yang mengatakan itu belum cukup. Tidak peduli seberapa banyak kamu sudah berkembang, selalu ada bisikan yang mengatakan kamu masih tertinggal. Dan tanpa sadar, kamu hidup dalam tekanan yang tidak pernah benar-benar datang dari dunia luar, tapi dari dalam dirimu sendiri. Kamu mulai merasa bahwa kamu selalu salah. Kamu mulai ragu pada setiap langkah yang kamu ambil, bahkan untuk hal-hal kecil. Kamu overthinking, kamu takut, kamu khawatir berlebihan. Bukan karena situasinya berbahaya, tapi karena pikiranmu membuatnya terasa seperti ancaman besar. Dan akhirnya kamu memilih diam, menahan diri, tidak bergerak, hanya karena kamu takut pada sesuatu yang sebenarnya belum tentu terjadi. Padahal hidup di luar sana terus berjalan, kesempatan tetap datang, waktu terus bergerak. Tapi kamu tertahan di tempat yang sama, bukan karena dunia menahanmu, tapi karena pikiranmu sendiri tidak mengizinkanmu maju. Kamu seperti berdiri di depan pintu yang terbuka, tapi kamu tidak berani melangkah karena di dalam kepalamu ada suara yang terus mengatakan, "Jangan, kamu pasti gagal." Inilah yang membuat pikiran menjadi penjara paling kejam. Ia tidak memaksamu dengan kekuatan, tapi dengan keyakinan. Ia membuatmu percaya bahwa kamu tidak bisa, sampai akhirnya kamu benar-benar tidak mencoba. Ia membuatmu yakin bahwa kamu tidak layak, sampai akhirnya kamu menolak kebahagiaan yang sebenarnya sudah dekat di depanmu. Dan yang paling berbahaya, kamu tidak melawannya. Kamu justru mempercayainya. Setiap kali pikiranmu mengatakan kamu tidak cukup baik, kamu mengangguk. Setiap kali ia mengingatkan kegagalanmu, kamu membenarkannya. Setiap kali ia menakut-nakuti masa depanmu, kamu ikut merasa takut.
Tanpa sadar kamu menyerahkan kendali hidupmu kepada sesuatu yang bahkan belum tentu benar. Padahal kenyataannya pikiran bukanlah fakta. Pikiran hanyalah interpretasi. Ia bisa salah, ia bisa bias, ia bisa dipengaruhi oleh luka masa lalu, oleh trauma, oleh pengalaman buruk yang belum kamu sembuhkan. Tapi karena kamu terlalu sering mendengarnya, kamu mulai menganggapnya sebagai kebenaran mutlak. Dan dari situlah penderitaan itu dimulai. Bukan karena hidupmu seburuk itu, bukan karena kamu segagal itu, tapi karena kamu melihat semuanya melalui lensa yang sudah dipenuhi ketakutan, keraguan, dan luka yang belum selesai. Kamu tidak melihat hidup apa adanya. Kamu melihatnya melalui pikiran yang sudah terluka. Semakin lama kamu hidup seperti ini, semakin kamu kehilangan dirimu yang sebenarnya. Kamu lupa bagaimana rasanya percaya diri. Kamu lupa bagaimana rasanya mencoba tanpa takut gagal. Kamu lupa bagaimana rasanya hidup dengan ringan tanpa beban pikiran yang terus menekan. Semua terasa berat, bukan karena hidupmu berat, tapi karena pikiranmu membuatnya terasa seperti itu. Dan ironisnya, semua ini terjadi tanpa suara keras, tanpa drama besar. Hanya percakapan kecil di dalam kepalamu yang terus berulang setiap hari, setiap waktu. Tapi justru karena itu terjadi terus-menerus, ia perlahan membentuk siapa dirimu, membentuk keputusanmu, dan akhirnya membentuk hidupmu. Jika kamu tidak menyadarinya sekarang, kamu akan terus hidup dalam pola yang sama. Terus merasa tidak cukup, terus takut mencoba, terus meragukan dirimu sendiri, sampai akhirnya kamu benar-benar percaya bahwa kamu tidak mampu, padahal sebenarnya kamu hanya terjebak dalam pikiranmu sendiri. Dan mungkin hari ini adalah momen pertama kamu mulai sadar bahwa selama ini yang paling sering menyakitimu bukan orang lain, bukan keadaan, tapi pikiranmu sendiri. Luka yang kamu rawat sendiri. Ada satu kenyataan yang sering sulit kita terima, bahwa tidak semua luka datang dari luar, dan tidak semua rasa sakit disebabkan oleh orang lain. Justru dalam banyak kasus, luka itu tetap terasa sampai hari ini bukan karena kejadian itu sendiri, tapi karena kita terus menghidupkannya kembali di dalam pikiran kita. Kita seperti menjadi penjaga luka kita sendiri, memastikan bahwa ia tidak pernah benar-benar sembuh. Tidak semua luka bertahan karena dalam, tapi karena terus kamu ingat, manusia punya kecenderungan aneh, yaitu kembali ke hal-hal yang menyakitkan, seolah-olah ada sesuatu di dalam diri kita yang belum rela melepaskannya. Kita mengingat kembali kata-kata yang pernah melukai kita, kita mengulang kejadian yang membuat kita merasa kecil, dan kita memutar ulang momen-momen di mana kita merasa gagal. Padahal waktu sudah berjalan jauh, tapi pikiran kita tetap tinggal di sana. Yang sudah pergi tidak benar-benar menyakitimu. Yang menyakitimu adalah kamu yang terus kembali ke sana. Yang membuatnya lebih berat, kita tidak hanya mengingat, kita juga memperbesar. Kita menambahkan makna yang belum tentu ada. Kita mulai berpikir, mungkin mereka memang merendahkanku, atau mungkin aku memang tidak pernah cukup baik. Kita menciptakan narasi di dalam kepala kita, yang semakin lama semakin memperkuat rasa sakit itu sendiri. Bukan kenyataan yang menghancurkanmu, tapi cerita yang kamu bangun di kepalamu. Padahal belum tentu semua itu benar. Belum tentu orang lain memikirkan kita seburuk yang kita bayangkan. Belum tentu kejadian itu seburuk yang kita rasakan sekarang. Tapi karena kita terus mengulangnya, otak kita menganggap itu sebagai sesuatu yang nyata dan penting. Sehingga perasaan sakit itu terus muncul, bahkan tanpa pemicu yang jelas. Otakmu tidak tahu mana nyata dan mana yang terus kamu ulang. Semuanya terasa sama sakitnya. Di titik ini kita tidak lagi hanya terluka, kita sedang merawat luka itu. Kita memberi makan luka itu dengan perhatian kita, dengan ingatan kita, dengan emosi kita. Setiap kali kita mengingatnya, kita seperti menyiram luka itu agar tetap hidup, agar tetap terasa, agar tetap menjadi bagian dari diri kita. Luka yang kamu rawat tidak akan pernah sembuh. Akibatnya, luka itu tidak pernah benar-benar hilang. Ia mungkin tidak selalu terasa, tapi ia selalu ada di latar belakang, siap muncul kapan saja ketika ada sesuatu yang sedikit saja mengingatkan kita padanya. Dan setiap kali ia muncul, rasa sakitnya terasa sama. Bahkan kadang lebih kuat karena sudah bercampur dengan berbagai asumsi dan ketakutan baru yang kita tambahkan sendiri.
Yang membuat luka lama terasa baru adalah kamu yang terus membukanya kembali. Perlahan luka itu mulai mempengaruhi cara kita melihat diri sendiri. Kita mulai mendefinisikan diri kita berdasarkan apa yang pernah terjadi. Jika dulu kita gagal, kita mulai percaya bahwa kita adalah orang yang selalu gagal. Jika dulu kita ditolak, kita mulai yakin bahwa kita memang tidak layak diterima. Dan tanpa sadar, kita membawa luka itu ke dalam setiap keputusan yang kita ambil. Kamu bukan masa lalumu, tapi kamu hidup seolah-olah kamu adalah itu. Kita jadi lebih berhati-hati, tapi bukan dalam arti yang sehat. Kita jadi takut mencoba hal baru karena tidak ingin merasakan sakit yang sama. Kita menahan diri untuk dekat dengan orang lain karena takut disakiti lagi. Kita membatasi diri kita sendiri, bukan karena dunia membatasi kita, tapi karena kita tidak ingin membuka kembali luka yang belum sembuh. Bukan dunia yang menutup jalanmu, tapi ketakutanmu sendiri. Padahal hidup terus menawarkan kemungkinan baru. Ada peluang, ada kesempatan, ada pengalaman yang bisa membuat kita berkembang. Tapi semua itu terasa tertutup, bukan karena tidak ada, tapi karena kita terlalu sibuk menjaga luka lama kita agar tidak tersentuh. Kita memilih zona yang aman, meskipun di dalamnya kita tidak benar-benar bahagia. Kamu memilih aman, tapi kehilangan kesempatan untuk benar-benar hidup. Dan yang paling menyedihkan, kita sering tidak sadar bahwa kita yang melakukan semua ini. Kita merasa bahwa hidup tidak adil, bahwa keadaan tidak mendukung, bahwa orang lain tidak mengerti kita. Padahal, sebagian besar penderitaan itu berasal dari cara kita memperlakukan luka kita sendiri. Kadang yang paling menyakitimu adalah caramu memperlakukan dirimu sendiri. Kita terlalu keras pada diri sendiri. Kita terus menyalahkan diri atas masa lalu yang sebenarnya sudah tidak bisa diubah. Kita menghukum diri kita dengan pikiran-pikiran yang menyakitkan, seolah-olah dengan itu kita bisa memperbaiki apa yang sudah terjadi. Padahal yang terjadi justru sebaliknya, kita semakin terjebak dalam rasa bersalah dan penyesalan yang tidak ada habisnya. Menghukum diri tidak akan mengubah masa lalu, hanya menghancurkan masa depan. Luka yang seharusnya bisa sembuh dengan waktu, akhirnya menjadi luka yang menetap. Karena kita tidak pernah benar-benar membiarkannya sembuh. Kita terus menggaruknya, terus membuka kembali, terus mengingatnya, sampai akhirnya kita sendiri yang memperpanjang penderitaan itu. Waktu menyembuhkan, tapi kamu terus mengulang. Dan tanpa kita sadari, kita mulai hidup berdasarkan luka itu. Kita mengambil keputusan dari rasa takut, bukan dari harapan. Kita melihat masa depan dengan kecurigaan, bukan dengan kepercayaan. Kita hidup seolah-olah masa lalu kita akan selalu terulang, padahal belum tentu demikian. Jika kamu hidup dari luka, kamu akan melihat dunia sebagai ancaman. Inilah yang membuat hidup terasa semakin sempit. Bukan karena dunia mengecil, tapi karena cara kita melihatnya semakin terbatas. Kita hanya melihat kemungkinan buruk, kita hanya fokus pada risiko, kita hanya memikirkan apa yang bisa salah. Akhirnya, kita kehilangan keberanian untuk benar-benar hidup. Benar, hidupmu tidak sempit, cara pandangmu yang menyempitkannya. Padahal jika kita berani jujur, kita akan menyadari bahwa sebagian besar dari rasa sakit itu bukan berasal dari kejadian saat ini, tapi dari cerita lama yang kita bawa terus-menerus. Kita seperti berjalan ke masa depan sambil membawa beban masa lalu di punggung kita. Dan tentu saja itu membuat setiap langkah terasa berat. Kamu tidak lelah karena hidup. Kamu lelah karena membawa masa lalu. Semakin lama kita membiarkan ini terjadi, semakin kuat pola ini terbentuk. Otak kita menjadi terbiasa untuk kembali ke luka, terbiasa untuk berpikir negatif, terbiasa untuk mengharapkan yang terburuk. Dan akhirnya, itu menjadi kebiasaan yang sulit diubah. Karena sudah menjadi bagian dari cara kita berpikir sehari-hari. Apa yang sering kamu pikirkan, itulah yang akan membentuk hidupmu. Tapi sebenarnya, ada satu hal penting yang perlu kita sadari, bahwa kita punya pilihan. Kita mungkin tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi, tapi kita bisa memilih apakah kita akan terus menghidupkannya atau mulai melepaskannya. Kamu tidak bisa mengubah masa lalu, tapi kamu bisa berhenti tinggal di sana. Melepaskan bukan berarti melupakan, tapi berhenti memberi energi pada sesuatu yang sudah selesai. Berhenti mengulang cerita yang sama.
berhenti menambahkan makna yang menyakitkan, dan mulai memberi ruang bagi diri kita untuk merasakan sesuatu yang baru, sesuatu yang lebih ringan, sesuatu yang lebih damai. Sembuh dimulai saat kamu berhenti mengulang, karena pada akhirnya, hidup kita tidak ditentukan oleh apa yang pernah terjadi, tapi oleh bagaimana kita memilih untuk memaknainya hari ini. Lukamu bukan takdirmu, caramu memaknainya yang menentukan hidupmu. Kamu bukan pikiranmu, kamu lebih dalam dari itu. Ada satu kesalahan yang paling sering terjadi dalam hidup manusia. Kita mengira bahwa semua yang ada di dalam kepala kita adalah diri kita. Kita mengira suara yang berbicara tanpa henti itu adalah kita. Kita mengira pikiran-pikiran yang datang silih berganti itu adalah identitas kita. Padahal itu tidak sepenuhnya benar. Dalam perspektif spiritual, manusia tidak hanya terdiri dari pikiran. Ada hati, ada ruh, ada kesadaran yang jauh lebih dalam dari sekadar suara di kepala. Pikiran hanyalah alat, tapi banyak orang justru menjadikannya sebagai tuan. Dan ketika alat menjadi tuan, disitulah kekacauan dimulai. Pikiranmu bukan siapa dirimu, ia hanya sesuatu yang lewat di dalam dirimu. Seringkali pikiran kita dipenuhi oleh hal-hal yang bukan berasal dari kebenaran, tapi dari ketakutan, luka, dan bisikan yang melemahkan. Dalam Islam, kita mengenal adanya bisikan yang tidak selalu membawa kebaikan, yang dalam Al-Quran disebut sebagai was-was. Bisikan ini tidak selalu terdengar jelas tapi terasa. Ia meragukan, ia melemahkan, ia membuat kita melihat diri kita lebih buruk dari kenyataannya. Tidak semua yang kamu dengar di dalam dirimu berasal dari kebenaran. Ketika pikiranmu mengatakan bahwa kamu tidak cukup baik, itu bukan berarti Allah menilaimu seperti itu. Ketika pikiranmu mengatakan kamu gagal, itu bukan berarti hidupmu benar-benar gagal. Bisa jadi, itu hanyalah gema dari masa lalu, atau bahkan bisikan yang ingin menjauhkanmu dari ketenangan dan kepercayaan kepada Allah. Dan disinilah pentingnya kesadaran, bahwa kamu punya pilihan untuk tidak langsung percaya. Kamu bisa mengamati pikiranmu tanpa harus mengikuti semuanya. Kamu bisa mendengar tanpa harus membenarkan. Iman bukan berarti tidak punya pikiran negatif, tapi tidak membiarkannya menguasaimu. Ada satu hal yang sering dilupakan, bahwa hati yang dekat dengan Allah tidak diukur dari seberapa sedikit masalahnya, tapi dari seberapa tenang ia menghadapi semuanya. Dan ketenangan itu tidak datang dari pikiran yang selalu benar, tapi dari hati yang bersandar pada kebenaran. Saat kamu mulai mendekat kepada Allah, kamu akan mulai menyadari bahwa tidak semua yang kamu pikirkan layak untuk dipercaya. Kamu mulai punya jarak antara dirimu dan pikiranmu. Kamu tidak lagi langsung tenggelam dalam setiap pikiran negatif, tapi mulai melihatnya sebagai sesuatu yang datang dan bisa pergi. Hati yang terhubung dengan Allah tidak mudah ditipu oleh pikirannya sendiri. Kamu mulai memahami bahwa dirimu bukan kumpulan kegagalanmu. Kamu bukan masa lalumu. Kamu bukan suara yang terus merendahkanmu. Kamu adalah hamba Allah yang sedang berproses, yang sedang belajar, yang sedang diuji, dan yang selalu punya kesempatan untuk kembali. Dan ini penting, karena banyak orang hidup dengan identitas yang salah. Mereka menganggap diri mereka sebagai apa yang mereka pikirkan, padahal pikiran bisa berubah, bisa salah, bisa bias. Tapi ruh selalu tahu arah pulang. Kamu bisa kehilangan arah dalam pikiran, tapi tidak dalam fitrah. Semakin kamu mengenal dirimu secara spiritual, semakin kamu sadar bahwa pikiran hanyalah lapisan luar. Di bawahnya, ada sesuatu yang lebih tenang, lebih jernih, lebih dekat dengan kebenaran. Dan ketika kamu mulai hidup dari tempat itu, hidupmu perlahan berubah. Kamu tidak lagi bereaksi berlebihan pada setiap pikiran. Kamu tidak lagi panik saat merasa takut. Kamu tidak lagi tenggelam saat merasa gagal. Karena kamu tahu, semua itu hanya bagian dari perjalanan, bukan definisi dari dirimu. Yang kamu rasakan, bukan selalu siapa kamu. Dalam Islam kita diajarkan untuk menjaga hati, karena dari situlah semua bermula. Pikiran bisa kacau, tapi hati yang dijaga akan tetap menemukan jalan. Dan menjaga hati itu salah satunya dengan tidak membiarkan pikiran liar menguasai kita tanpa kendali. Zikir, doa, dan mengingat Allah bukan hanya ibadah, tapi juga cara untuk menenangkan pikiran. Saat kamu menyebut nama Allah,
kamu sedang menarik dirimu kembali dari kekacauan pikiran menuju ketenangan hati. Saat pikiranmu bising, kembalilah ke Allah, bukan ke overthinking. Dan perlahan, kamu akan merasakan sesuatu yang berbeda. Pikiranmu mungkin masih datang dan pergi, tapi kamu tidak lagi terseret olehnya. Kamu mulai menjadi pengamat, bukan korban. Kamu mulai memilih mana yang ingin kamu percaya dan mana yang ingin kamu lepaskan. Di titik itu, kamu mulai merasakan kebebasan. Bukan karena masalahmu hilang, tapi karena kamu tidak lagi dikendalikan oleh isi kepalamu sendiri. Kamu mulai hidup dengan lebih sadar, lebih tenang, dan lebih percaya bahwa Allah tidak pernah salah dalam menempatkanmu. Kebebasan sejati bukan saat pikiranmu diam, tapi saat kamu tidak lagi diperbudak olehnya. Dan mungkin inilah momen penting dalam hidupmu, saat kamu mulai sadar bahwa selama ini kamu terlalu percaya pada pikiranmu dan terlalu sedikit percaya pada Allah. Saat kamu berhenti percaya sepenuhnya pada pikiranmu, disitulah kamu mulai percaya pada Allah. Mungkin selama ini kamu mengira hidupmu berat karena keadaan, karena orang lain, karena masa lalu. Tapi setelah semua yang kamu dengar hari ini, mungkin perlahan kamu mulai sadar bahwa sebagian dari rasa sakit itu datang dari dalam dirimu sendiri. Dari pikiran yang tidak pernah kamu pertanyakan, dari suara yang terus kamu percayai, tanpa kamu sadari itu justru melukaimu. Dan hari ini, kamu punya pilihan. Kamu bisa tetap hidup seperti kemarin, terus memutar luka yang sama, terus menyiksa diri dengan pikiran yang tidak pernah selesai. Atau kamu bisa mulai berhenti. Bukan berhenti berpikir, tapi berhenti mempercayai semua yang ada di pikiranmu. Kamu bisa mulai memberi jeda. Saat pikiranmu berkata, "Aku tidak cukup," kamu tidak langsung percaya. Saat pikiranmu berkata, "Aku gagal," kamu tidak langsung menyerah. Saat pikiranmu menakut-nakuti masa depan, kamu memilih untuk tetap berjalan. Pelan-pelan, tidak apa-apa. Sembuh itu bukan tentang cepat, tapi tentang arah. Dan arahmu hari ini sedang berubah. Kamu sedang belajar untuk tidak lagi menjadi musuh bagi dirimu sendiri. Kamu sedang belajar untuk lebih lembut, lebih sabar, lebih memahami dirimu. Dan yang paling penting, kamu sedang belajar untuk kembali kepada Allah. Karena pada akhirnya, ketenangan itu bukan datang saat hidupmu sempurna, tapi saat hatimu tahu kemana ia harus bersandar. Dan tidak ada tempat paling aman selain kepada Allah. Jadi kalau hari ini pikiranmu masih berisik, kalau hatimu masih lelah, kalau kamu masih merasa belum baik-baik saja, itu tidak apa-apa. Selama kamu tidak berhenti kembali, selama kamu tidak berhenti mencoba, selama kamu tidak berhenti percaya bahwa kamu bisa sembuh, dan suatu hari nanti kamu akan melihat ke belakang dan tersenyum karena kamu berhasil melewati semua ini. Bukan karena hidupmu berubah, tapi karena kamu yang berubah. Semoga setelah menonton video ini, kamu tidak lagi terlalu keras pada dirimu sendiri dan mulai belajar mencintai dirimu dengan cara yang lebih tenang, lebih sadar, dan lebih dekat dengan Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nectar.